banyaknya ngaku beriman kepada Allah. Begitu tahu raja rakyat yang murtad semua dari ajaran dia, tidak ngaku sebagai Tuhan, maka si raja ngumpulin pasukannya, tutup gerbang, bikin lubang yang dalam, bikin lubang, bakar. Jadi bikin lubang yang besar, gitu kan, ditaruh bahan bakar kayu segala macam di sini sebagainya. Itu orang-orang semuanya dicemplungin ke dalam parit yang berisi api. Maka saya rasa berapa orang? Keterangannya macam-macam. Ada yang mengatakan 20.000 yang dibakar. Ada yang sampai 100.000 orang dibakar. Dan yang dibakar itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Isa. Agama Nasrani. Si raja ini agamanya Yahudi. Agamanya Yahudi. Singkat cerita, ketika terjadi pembakaran itu macam-macam loh. Dia laki-laki bahkan pernah ada ibu-ibu ketika mau dicemplungin api, dia buat anaknya jalan kecil. Ibunya ragu nih, dia mikir anaknya takut mati juga. Terus anaknya ngomong, mama nggak usah takut, kan kita ketemu Allah, udah masuk aja api. Jadi kita ketemu Allah langsung, nyemplung, aman-aman semua. Itu luar biasa ya. Orang-orang dulu tuh bukan kaki manusia sedemikian itu. Nah, singkat cerita, ternyata di antara ratusan ribu orang yang dibantai bakar di bumi itu, ada satu orang yang berhasil kabur. Ada satu orang berhasil kabur, itu kejar. Tapi nggak kena. Singkat cerita orang ini yang nyebrang sampai ke Bizantium, Konstantinopel, atau sekarang kerajaan Roma. Ya, kerajaan Roma. Roma itu kan agamanya Nasrani besar. Cuma walaupun beda bahasa ya. Tapi kalau yang Nasrani yang itu kan dia mengakui 3 Tuhan. Tapi ini enggak. Cuma karena sama-sama Kristen gitu kan. Cuma dia sebagai simbol gitu. Kasihkan cerita orang ini ngadu ke sini, ke kerajaan Roma, bahwa rakyat Nasrani dibantai oleh raja Yahudi yang ada di Yaman. Gitu kan. Marah nih, ada simbol keagamaan kan bawahnya. Raja di Romawi itu hitung kalkulasi, kalau dia nyerang langsung ke Yaman, ini kosnya tinggi. Akhirnya dia suruh perintahkan kerajaan bawahannya, kerajaan Najasyi, kerajaan Habsya, untuk menyerang kerajaan yang tadi telah membakar kaum Nasrani. Kerajaan Najasyi ini, ya, kerajaan Habsya itu kerajaan pasukan hitam orang Afrika, karena dulu kekuasaannya Romawi. Singkat cerita, Raja Habsyi, Raja Najasyi mengutus 2 panglima perang untuk menyerbu raja yang telah membakar umat-umat Nasrani. Karena di sini kan agamanya Nasrani juga. Dikirim 2 panglima besar, salah satunya bernama Abraham. Menyambung kan? Salah satu panglima namanya Abraham untuk menyerang kerajaan yang ada di Yaman tadi. Jika diserbu, kalah di kerajaan Yaman, menanglah pasukan Abraham dan panglima saudara. Ketika sudah menang, maka kerajaan bawahan ini dipimpin oleh panglima utama. Jadi kalau Abraham itu bukan panglima utama, dia wakil panglima gitu kan. Nah, tapi panglima utama ini zalim, ya, bengis, kejam. Anak buah sendiri juga raja tega. Gitu kan. Abraham itu gak suka. Terjadilah pemberontakan Abraham melawan pimpinannya. Berdiri 2 pasukan nih, 2 pasukan berdiri sudah saling tempur. Nah, kata Abraham ini, Tuan, daripada kita perang mengorbankan banyak nyawa, kita perang tanding aja deh. Yang menang berarti jadi raja.
yang kalah ya sudah. Oke, karena memang Abraham dikenal orang lincah. Kalau yang ini memang dikenal lincah, sakti lah gitu loh. Sehingga cerita Abraham menang. Sejak itulah Abraham menjadi raja bawahan. Diam. Nah Abraham inilah yang nanti akan menjadi Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dalam menggunakan gajah. Sebut Ashabul Fil. Itu sebenarnya mungkin nanti saya akan lebih rinci. Jadi ada benang merah antara Ashabul Ukhdud dengan Ashabul Fil, gitu kan? Kalau mau diurut lagi ke atas, sebenarnya ada lagi kaitannya dengan Nabi Musa sebenarnya. Dengan Nabi Musa. Tapi kita nggak bahas. Kita bahas ini Ashabul Ukhdudnya. Nah, ketika terjadi proses pembakaran Ashabul Ukhdud itu tadi, para pejabat itu cuma menonton sambil oya. Maka sebutnya apa tuh? Idhum 'alaiha qu'ud. Santai-santai. Bakar lempar terus ratusan ribu. Enggak sudah sedikit. Enggak jumlah sedikit. Itu dibakar itu. Maka diabadikan dalam akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah melalui pasukan hitam. Siapa pasukan hitam? Karena memang sudah diramalkan bahwa nanti kerajaan ini akan terjadi perang saudara dari sumber yang sama. Perang saudara maksudnya apa? Sumbernya sama dari kerajaan langit, sama-sama dari keturunan Nabi Yakub, Yahudi dan Nasrani. Kemudian setelah itu nanti akan muncul pasukan hitam mengalahkan keduanya, mengalahkan salah satunya. Benar kan? Akhirnya pasukan hitam Abraham ini orang Afrika kan, negro muncul. Itu sudah diramalkan jauh sebelum. Itu sudah dibuatkan Islam. Baik, inti dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menepati janjinya untuk membantu hamba-hambanya yang bersabar, yang tetap mempertahankan keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang berdoa. Ini yang terbaru LA, ya, dikira-kira sudah 2.244 triliun per hari ini kerugian yang diderita oleh mereka dalam kebakaran Los Angeles. Dan itu disinyalir 2 kali lipat biaya perang Israel ke Palestina. Ini belum seberapa. Kan sampai sekarang belum diketahui penyebabnya. Allah pada musim dingin. Jadi kalau kita lihat ini bicaranya bisa ilmuwan ya. Sebelum terjadi kebakaran, wilayah LA, Chicago itu terjadi kekeringan. Memang musim dingin tapi kering, gitu kan? Pas kebetulan memang lagi terjadi angin kecepatan tinggi itu. Tornado. Apa namanya? Tornado. Bukan. Tornado mah angin tinggi beliau. Oh ya angin begitulah. Angin banjir bukan? Ya kan? Hanya ketika sedikit habis. Hollywood habis, semua habis sampai sekarang. Kecil buat Allah. Kecil buat di perlu seberapa? Walaupun sekarang boleh berspekulasi sih, jadi kita pas pada Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah apa spekulasinya? Ya dalam kejadian ini ya dari ekonomi dolar pasti naik, ini tempat dulu ya, dolar naik, kebijakan, resesi, ya begitulah. Wujudnya nanti akan menghadap ke sana. Ya, tapi saya berada di rumah, ya ada benar juga. Tapi saya bilang adalah pasar Allah Subhanahu Wa Taala. Benar begitu kan? Jangan berusaha gitu. Dan dulu ada COVID kita ini. Karena kita takutin oleh para ahli. Kita resesi nggak bisa makan begini. Buktinya mobil pada ganti, gitu kan? Bensin naik, protes, nggak usah protes bensin, ada naik. Bensin naik nggak apa-apa,
artinya lebih semesta. Jadi ada hidup di dalam masyarakat. Dan kita dalam hidup kita pertahankan. Kenapa? Keimanan kita tak bisa menjamin kita tak bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Terus saya, Ya. ini kan yang terkait